Selamat pagi kawan kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya di pagi hari ini. Ini teman-teman di ruangan sini banyak. Ini rata-rata gacoran semua yang saya unboxing kemarin. Ini teman-teman. Ini sampai di bawah, sampai kanan kiri, depan dan rumah belakang ya. Oke, kali ini saya akan mengembunkan burung. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kicomania. Om, kapan sih omnya mengembunkan burung? Kayak gitu ya teman-teman. Ini di sini banyak burung kayak gini teman-teman. Jadi sebentar ya. Burung mana yang saya mau embunkan? Teman-teman kicomania, ya pastinya yang video-video dulu pernah melihat ya saya mengembunkan burung. Tetapi di sini saya menjawab kapan waktu yang bagus mengembunkan burung kayak gitu ya teman-teman. Jadi waktu yang bagus mengembunkan burung teman-teman lihat seperti ini. Di sini sebetulnya udah agak telat sedikit karena untuk mengembunkan burung itu namanya embun itu datangnya itu sebelum matahari terbit ya. Jadi ketika sudah terang tapi sebelum matahari terbit itu yang bagus buat mengembunkan. Tetapi di sini kalau saya sendiri di sini banyak sekali burung. Jadi kalau burung baru datang itu perlu kita tahu teman-teman kicomania. Itu jangan langsung mengembunkan burung yang baru datang. Seperti video saya sebelum-sebelumnya, burung yang diembunkan itu burung yang sudah ngeriwik. Kalau burung baru yang baru datang ya teman-teman kicomania. Kenapa yang sudah ngeriwik? Jadi ketika beli burung seperti saya ini, beli burung baru banyak gacoran semua. Ini kebetulan di sini banyak yang butuh uang katanya. Kemarin saya beli semua sampai enggak punya uang ini. Semuanya di burung semua ini. Jadi kalau burung datang itu misalkan burung dari tetangga, itu kita jalannya kan dekat ya. Kalau saya sendiri itu teman-teman. Bisa langsung saya embunkan karena tidak terlalu stres. Tapi ini sebagian ini posisinya masih stres gitu ya, masih stres, masih diem aja. Itu kenapa tidak saya embunkan teman-teman kicomania? Itu yang udah ngeplong itu bisa saya embunkan. Jadi saya lihat-lihat kalau misalkan dari perjalanan jauh masih nyekukruk kayak kelihatan sakit itu berarti posisinya kayak stres gitu ya teman-teman. Itu kalau diembunkan tambah stres kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kicomania karena saya yang buat saya praktek ini burung yang baru saya dapat dari kota sebelah, dari tetangga, ibaratnya seperti itu ya. Jadi saya pilih kalau pengembunan pun jadi tidak setiap hari karena juga kesibukan kayak gitu ya teman-teman saking banyaknya burung. Tetapi biasanya yang saya proses di sini itu yang saya pilih yang saya suka dan burungnya sudah kondisi kayak gitu. Seperti video sebelumnya, kalau burung belum kondisi ketika dari pakatan jauh, bahkan itu burung gacor apapun kita embunkan itu bisa stres, bisa ngedrop, bahkan bisa sampai kematian seperti itu. Ini teman-teman. Jadi itu tadi kalau burung baru saya tambahin lagi itu tadi kalau burung baru kita harus lihat-lihat bagaimana kondisinya sudah siap diembunkan apa belum ya teman-teman. Ini sebetulnya ada 5 sangkar yang sudah bisa diembunkan tapi saya mau mengembunkan kemarin yang saya taruh di belakang. Ini teman-teman. Itu saya taruh ruangan sendiri ya. Saya juga penasaran yang ini. Ini teman-teman kicomania, ini di sini depan saya ini burung murai batu yang ketika datang di sana itu materialnya bagus, ketika datang dia kurang begitu bunyi, tetapi tadi saya sudah dengar ngeplongnya ya. Teman-teman kicomania, untuk pengembunan sendiri, jadi ini melanjutkan tadi
Kenapa saya tidak embunkan semua? Satu, tempatnya terbatas, jadi saya harus milih mana yang saya proses lebih dahulu, teman-teman kicauannya. Jadi fungsi pengembunan itu supaya dia mentalnya kembali, supaya dia cepat adaptasi, supaya dia plongnya lebih kenceng. Itu banyak sekali fungsinya ya. Tetapi untuk perlu diingat, itu kita cara pengembunannya kalau bisa itu tempat yang agak tinggi. Kalau misalkan punya rumah susun atau rumah tingkat itu di atas. Itu fungsinya untuk apa? Kalau dia di atas, dia lebih leluasa, dia merasa istilahnya mentalnya cepat naik ya. Karena dia merasa lebih tinggi kayak gitu ya teman-teman. Itu ada pengaruhnya juga. Terus ada yang tanya, Om, saya mengembunkan burung jam 3 pagi gitu ya. Itu saya angan-angan kalau di sini jam 3 pagi itu sebelum subuh ya. Jadi masih gelap sekali. Jangan-jangan burungnya nanti malah disambar kucing atau jangan-jangan malah gelabakan. Jadi nunggu paling enggak ya semburat ya, agak terangan dikit gitu ya teman-teman. Biasanya saya seperti itu. Nanti misalkan punya pengalaman lain ya enggak apa-apa dituliskan. Saya ngembunkan ya itu tadi jam 3 jam berapa enggak apa-apa. Tetapi kalau saya sendiri itu teman-teman mulai terang dan sampai mataharinya mulai kelihatan itu kalau saya. Terus sebetulnya di sini tempat pengembunan bagus itu di sana, di samping rumah saya sana. Itu di situ itu banyak burung-burung berkicau, banyak burung luar. Jadi burungnya yang stres gampang hilang stresnya. Tapi nanti sana akan saya cantoli satu. Jadi 3 ekor ya nanti yang bisa diembunkan karena kalau misalkan kita embunkan bebarengan saling berhadapan nanti takutnya yang satu mentalnya belum pulih nanti dia tambah ngedrop kayak gitu teman-teman, jadi harus bergantian. Sebelum saya embunkan ini seperti biasa teman-teman, saya kasih sarapan dulu biar nanti ketika dia bengok-bengok enggak capek. Sarapan dulu ya. Tuh tadi teman-teman di sini banyak tengkek sekali. Nah, biar dia sarapan dulu. Kotorannya ini belum sempat membersihkan ya karena kandang bekas dipakai, langsung saya pakai lagi. Biarkan makan dulu. Nah, teman-teman kicauannya ini termasuk burung yang baru di sini, baru juga di sini lah. Posisi kayak gini biasanya itu saya ya seperti biasa senjata ya. Pengennya kalau bakul itu cepat mentalnya kembali itu bagaimana supaya dia cepat gacor kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pengen burungnya cepat bunyi ya boleh lihat-lihat, tetapi boleh dimodifikasi caranya bagaimana kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini di sana itu videonya bagus, tapi di sini baru ngeplong. Saya tahu baru ngeplong-ngeplong ini. Habis sholat subuh masih mantul. Oke Pak, nggak apa-apa pas. Jadi kalau misalkan masih kegelapan jangan terlalu gelap-gelap ya. Kadang-kadang itu burungnya malah stres. Kalau kegelapan dia takut. Intinya mulai terang lah itu, seperti itu. Nah, teman-teman kicauannya, ini senjata andalan saya. Jadi setiap saya dapat burung baru supaya dia mentalnya cepat balik. Nah, alhamdulillah ini sebelumnya cuma ngeplong-ngeplong aja karena ada putri yang cantik itu. Nah, seperti itu teman-teman. Andalan saya seperti itu. Jadi dia mentalnya udah berani naik, udah berani keluar. Kalau setelah ini ya tinggal dipoles saja kayak gitu ya teman-teman. Jadi cepat naiknya, mentalnya cepat kembali. Nah, saya candolkan ya. Saya candolkan. Burungnya udah kelihatan dekek-dekek banget, enggak seperti tadi kayaknya kungkruk gitu ya. Karena dia kepedean melihat betina ya.
Nah, itu teman-teman kicauannya, lihat ya. Jadi burungnya sudah tidak njegubris lagi, hanya kukur lagi karena dia melihat betina ini. Ini. Kalau sudah gini, ini nanti saya pastikan udah langsung gacor ini nanti. Ayo le, ayo le. Lapetan ya, tapi masih pendek-pendek. Saya pastikan nanti langsung gacor. Jadi kalau sudah gini ngecasnya berapa lama? Jangan lama-lama teman-teman. Untuk pengembunan itu casnya jangan lama-lama. Kalau sudah naik, mentalnya naik, kelihatan naik, udah kita sendirikan, kita taruh kayak gini. Kita lanjut pengembunan enggak apa-apa. Nanti cukup diseteli aja, tinggal di setting ya ini. Karena mentalnya udah kembali seperti sebelumnya. Ini burung ini datang dari kota jauh sekali ini. Oke, gitu ya teman-teman. Pengembunan kira-kira sampai jam berapa yang bagus? Untuk patokan jangan pakai jam Pak untuk pengembunan ya. Untuk pengembunan itu patokannya sampai matahari mulai ada gitu Pak ya. Jadi dari mulai terangnya enggak tahu masing-masing Indonesia beda jam, beda wilayah, beda ya. Mulai dari terang itu ada embunnya, masih ada sepi-sepi. Kalau jam segini sebetulnya udah agak telat ya karena mataharinya udah keluar. Jadi mulai terang itu masih sepi. Jadi suara mobil misalkan di perkotaan itu masih sepi juga kayak gitu teman-teman. Jadi ini juga di pinggiran jalan ini udah agak telat. Kalau pagi itu terdengar suara murni dari alam sini teman-teman. Ada ciblek, ada apa itu terdengaran. Kalau segini udah gitu ya. Terus mulai dari terang, terus nanti mulai dari matahari biasanya itu semeret, itu udah ada semeret matahari. Ini sebetulnya udah agak telat ya kayak gini ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Kalau burungnya sendiri sih tetap bagus itu ya Pak ya. Setelah pengembunan lanjut mandi, penjemuran enggak Om? Bisa Om, bisa diproses. Tetapi perlu diingat ya, kalau burung baru itu kita harus tahu teman-teman, setelah burungnya ngeriwik baru kita proses. Jangan kalau burungnya baru datang, belum kelihatan fit, masih jekungkruk, masih capek. Karena kadang-kadang kalau saya unboxing itu perjalanan jauh itu burungnya sakit dulu kadang-kadang ya. Itu kalau kita proses itu malah jadi parah. Kayak gitu teman-teman. Itu cuma itu kunci yang paling penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya memilih burung lainnya, saya ambil dari belakang lagi. Ini udah kelihatan tekek-tekek ya. Itu tadi tinggal gacornya. Tetap senjata saya setiap dia ini burung yang kemarin. Nah tuh, saya tinggal sini. Itu ngeplong-ngeplong. Udah biasanya seperti itu sampai nanti itu udah langsung gacor itu biasanya. Oke. Ini lagi saya ngambil 2 ekor burung. Ini teman-teman saya taruh di belakang karena ini materinya bagus, tapi di sini kemarin cuma takut tekek-tekek ya. Ini saya pisahkan di belakang ini. Oke, kita kasih sarapan dulu teman-teman. Sambil tak lupa ini betinanya. Kalau ini saya coba di belakang ya, ini dulu. Nah, kalau yang ini saya apes teman-teman, ini di box lancurnya copot. Padahal ekornya balak panjang ini. Nah, itu masih sepaneng ya, teman-teman lihat seperti ini. Coba saya kasih makan dulu. Oke bro, makan di sarapan. Nah, jadi kalau mau diembunkan dikasih sarapan dulu ya, biar dia istilahnya ada tenaga. Masih sepaneng ya teman-teman, lihat ya. Ini perawan ayu, perawan ayu, perawan ayu. Kayaknya masih sepaneng sekali dia.
Nah, ini termasuk burung baru ya teman-teman, ekornya panjang yang kecabut. Tetapi kalau dia posisinya dia masih ngeteknya kuat, itu kita lanjutkan penjemuran tidak apa-apa. Tetapi kalau dia posisinya jembumbuk, mengembangkan bulu, jangan sampai diembunkan teman-teman. Itu nanti bisa kedinginan, bisa sakit ya. Itu pentingnya. Jadi kita harus tahu kenapa saya bilang begitu, karena saya hampir setiap hari kirim-kirim, nanti takutnya saya memberi video pengembunan, teman-teman burungnya yang masih capek baru datang itu langsung diembunkan, nanti kedinginan malah sakit. Nah. Oke, yang satunya ini saya ngembunkan 3 aja ya ini nanti ya. Sebentar. Yang ini kemarin gacor tapi kayak agak kejinakan, perlu umbar ini kemarin teman-teman kicamania. Biar makan dulu. Jadi sebetulnya ini sama ini enggak boleh lihat-lihat ya ini, tapi enggak apa-apa. Waduh, ini apa ini? Oke teman-teman, ini yang burungnya agak sepaneng, enggak tahu ini takut sama apa ini. Takut sama kamera ini. Dia udah fit gini enggak apa-apa ya. Itu kunci patokannya. Jadi kuncinya fit sama enggak fit ya. Waduh. Cantolannya hilang, masterannya kambing teman-teman. Nah, ini sebetulnya di pojok sana itu ada cantolan, tapi tidak tahu cantolannya kemana, mungkin dipinjam orang itu ya. Biasanya di sana tempat favorit saya, jadi dia bisa menghadap ke berbagai arah dan bisa melihat burung-burung di sana karena di sana banyak pohon-pohon seperti itu teman-teman. Terus ada lagi di sini ada pohon-pohon ya teman-teman. Jangan sampai nyantolkan itu menyantolkan. Pokoknya menggantang itu di pohon-pohon kayak gini tanpa sepengawasan kita. Karena apa? Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman burungnya dimakan ular. Jadi untuk jaga-jaga ya, walaupun tidak kelihatan ular hijaunya, itu jangan sampai nyantol nih kita tinggal itu posisinya di pohon-pohon kayak gini ya teman-teman. Ini sebetulnya udah ada matahari keluar, itu sudah, kalau namanya pengembunan bukan pengembunan lagi, tetapi ini tidak apa-apa untuk terapi karena di sini banyak sekali burung. Jadi ini mungkin tadi takut sama kamera, mungkin nanti saya cek itu dia mau seperti tadi langsung naik-naik mentalnya seperti itu teman-teman. Nah seperti ini. Itu di sana banyak sekali suara ciblek, suara kutilang, itu sebagai terapi burung baru juga. Kalau di kota mungkin teman-teman bisa menggunakan suara gemercik air dari MP3 kalau yang lebih mudah itu, seperti itu ya. Ini yang satunya saya cantolkan di mana itu. Yang penting jangan kelihatan ya kalau burungnya banyak. Itu apa ya? Tidak memperbaik tetapi memperburuk ya. Teman-teman itu biarkan di situ. Nah, ada suara cililin juga. Kemarin saya unboxing cililin sama kapas tembak. Nanti juga akan saya review. Kapas tembaknya ada yang gacor berapa itu. Ini Mbah. Mau ketegalan. Nah, ini di sini banyak sekali masteran gereja-gereja juga banyak. Tuh, jadi setiap ngambilin pakan saya biarkan masuk ke rumah tuh gereja. Ini biar makan dulu, ini saya taruh di mana ya? Kalau bisa itu agak tinggi teman-teman, atau di tempat yang lapang gitu. Kalau di sana kelihatan itu, di sini kelihatan ini. Jadi sulit sekali nih. Sama-sama stres di sini aja.
Nah, mungkin masih lapar ya. Kayak gini. Oh, murai saya kok sering lompat olahraga gitu ya. Lompatnya gimana, Pak? Terjun sini, terjun sini, naik sini gitu ya. Apa gimana? Mungkin itu masih gesit ya, Pak ya. Ini masih eh, mungkin masih adaptasi teman-teman kayak gini ya. Sebentar lagi dicas dengan betina pasti bisa ini. Yang itu juga, itu saya lihat dari sini itu udah mulai degek-degek, dengek-dengek. EF-nya dikasih kroto tiap hari, pagi sore, bagus kah Mas buat murai batu? Bagus, Pak. Bagus sekali kroto. Saya setiap kali video itu saya buat pakai ulet kandang itu kenapa? Karena di sini yang mudah itu ulet kandang ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi stok jangkrik pun saya ini habis ya, karena jangkrik kemarin mahal dan carinya sulit kayak gitu teman-teman. Ini kapas tembaknya kemarin tadi malam unboxing, nanti saya review. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Nanti kita sudah kepanjangan ini. Jangan lupa kunjungi halaman yang punya Facebook ya. Belum gabung Agen Burung Tulungagung itu di situ ada homepage-nya. Ini mulai saya ada yang bantu. Nanti video saya taruh situ, kita bisa live YouTube dan Facebook di situ teman-teman. Kalau Facebook itu kita bisa video callan langsung lihat-lihatan burung ya, teman-teman Kicomania. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Ini mau ngeceki burung mana saja saya sampai lupa ini sama di dalam kamar itu. Terima kasih.